Perkenalkan, saya Siti Sarah dari kelas M231 nomor urut 04. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi kata. Adapun bagian-bagian dari klasifikasi kata yang akan saya jelaskan yaitu pengertian, fungsi, pembagian kelas kata, dan pembentukan kata. Selanjutnya pembagian kelas kata. Yang pertama yaitu verba atau kata kerja. Kata kerja adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman keadaan, dan pertalian antara dua benda. Sebagai contoh kata menggigit dalam kalimat, Dracula menggigit korban-korbannya di bagian leher. Yang kedua, kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, dan benda. Contoh, ibu membeli gelas selusin. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, dan benda. Kata sifat berfungsi sebagai predikat, disebut kata sifat jika dapat diawali dengan kata dan dapat diberi awalan se dan ter. Keempat, kata ganti atau pronomina. Kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai kata benda atau frase kata benda. Kata ganti menunjuk orang atau benda tanpa memberi atau menyebut nama orang atau benda yang sesungguhnya. Kata ganti mengambil posisi kata benda dan berfungsi seperti kata benda. Yang kelima, kata keterangan atau adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangannya lain, atau keseluruhan kalimat, atau kata yang digunakan untuk menerangkan bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa suatu perbuatan dilakukan atau terjadi. Contoh, mereka hidup dengan gembira. Yang keenam atau yang terakhir adalah nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata atau kelompok kata fano menyatakan suatu nama. Kata benda merupakan nama orang, binatang, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Fungsi dasar kata benda adalah menamai sesuatu atau seseorang, tempat, benda, ide, binatang, sifat, atau perbuatan. Contohnya, saya senang menonton badminton. Selanjutnya, pembentukan kata. Pembentukan kata adalah proses di mana kata-kata baru dibuat dalam bahasa, baik melalui penambahan awalan atau prefix, penambahan akhiran atau sufiks, penggabungan atau compounding, atau perubahan bentuk atau inflection. Cara umum pembentukan kata yang pertama yaitu awalan atau prefix. Menambahkan bagian kata di depan kata dasar untuk membentuk kata baru. Contoh, tidak tambah mungkin, tidak mungkin. Yang kedua, akhiran atau sufiks. Menambahkan bagian kata di belakang kata dasar untuk membentuk kata baru. Contoh, bahagia tambahnya, kebahagiaannya. Yang ketiga, gabungan atau compounding. Menggabungkan dua atau lebih kata dasar untuk membentuk kata baru. Contoh, mata tambah air, mata air. Yang keempat, afiksasi atau affixation. Proses penambahan afiks atau awalan atau akhiran ke dalam kata dasar. Contoh, bertambah main, tambahkan, bermainkan. Yang kelima, ketidakteraturan atau irregular formation. Pembentukan kata yang tidak mengikuti pola tertentu, seperti kata kerja tidak beraturan dalam bahasa Inggris, misalnya go, when, gone. Terakhir yaitu kesimpulan. Pembentukan kata adalah bagian penting dari proses evolusi bahasa, karena memungkinkan penutur bahasa untuk menyusun kata-kata baru yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi mereka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.